Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Zahra Al-Galia, NIM saya 2481070102. Saya dari kelas PGMI 2D. Saya akan membacakan soal dan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Kajian IPA MI atau SD. 1. Selama berabad-abad, perdebatan antara teori abiogenesis dan biogenesis menjadi konferensi ilmiah. A. Jelaskan perdebatan mendasar antara kedua teori tersebut. Jawabannya adalah abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. Contoh klasiknya adalah keyakinan bahwa cacing muncul dari lumpur atau lalat dari daging busuk. Tokoh yang mendukung teori ini di masa lalu antara lain Aristoteles. Biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup lainnya. Kehidupan hanya muncul jika ada kehidupan sebelumnya. Misalnya, belatung berasal dari telur lalat. Teori ini menentang abiogenesis dan menyatakan bahwa kehidupan tidak bisa muncul begitu saja dari benda mati. Inti perbedaannya adalah abiogenesis menyatakan kehidupan bisa muncul dari materi tak hidup atau benda mati, sedangkan biogenesis menyatakan kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. B. Bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan? Jawabannya adalah eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 menggunakan labu kaca berleher angsa. Ia mengisi labu tersebut dengan kaldu daging, lalu memanaskannya hingga mendidih untuk membunuh semua mikroorganisme yang mungkin ada. Setelah itu, labu dibiarkan terbuka ke udara melalui leher panjang dan melengkung seperti leher angsa. Bentuk leher ini memungkinkan udara masuk, tetapi memerangkap partikel debu dan mikroorganisme di tikungan lehernya, sehingga tidak sampai ke dalam kaldu. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kaldu tetap jernih dan steril selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun ketika Pasteur mematahkan leher abu, sehingga udara dan debu bebas masuk, kaldu dengan cepat terkontaminasi dan ditubuhi mikroorganisme. Eksperimen ini membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dari zat mati, melainkan berasal dari mikroorganisme yang sudah ada di lingkungan. Dengan ini, Pasteur berhasil membantah teori generasi spontan dan memperkuat biogenesis, yaitu gagasan bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. C. Apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Berikan alasannya. Jawabannya adalah ya. Teori abiogenesis modern masih relevan karena abiogenesis modern merujuk pada asal-usul kehidupan dari senyawa organik sederhana secara bertahap dalam kondisi awal bumi, bukan kemunculan makhluk hidup secara langsung dari benda mati. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana molekul-molekul kompleks seperti RNA dan protein dapat terbentuk dari bahan kimia sederhana melalui proses kimia alamiah. Oleh karena itu, abiogenesis modern masih merupakan salah satu hipotesis ilmiah utama tentang asal-usul kehidupan bersama teori panspermia dan hipotesis RNA World. 2. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. A. Jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. Panspermia adalah hipotesis bahwa kehidupan tidak berasal dari bumi, melainkan dibawa ke bumi dari luar angkasa. Mekanisme panspermia litopanspermia antara planet. Kehidupan mikroskopis dapat tersembunyi dalam bantuan luar angkasa yang terlontar dari suatu planet akibat tabrakan besar, lalu mendarat di planet lain, misalnya dari Mars ke bumi. Panspermia terarah.
directed panspermia. Kehidupan alam mikroorganisme disebarkan secara sengaja oleh perdebatan cerdas luar angkasa. Misalnya melalui wahana luar angkasa. Panspermia, radiopanspermia, mikroorganisme atau spora terdorong oleh radiasi bintang seperti angin, matahari, dan menjelajahi luar angkasa. Bukti pendukungnya yaitu mikroorganisme ekstremofilik, organisme yang mampu hidup di kondisi ekstrim, panas tinggi, radiasi tinggi, vakum, menunjukkan bahwa beberapa bentuk kehidupan bisa bertahan dalam perjalanan antariksa. Materi organik di meteorit. Ditemukan asam amino, hidrokarbon, dan molekul organik kompleks dalam meteorit, seperti meteorit Murchison, mendukung kemungkinan adanya bahan penyusun kehidupan dari luar angkasa. Eksperimen luar angkasa yang menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme bisa bertahan di luar angkasa selama bertahun-tahun. B. Apa tantangan utama teori ekspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? Jawabannya yaitu tidak menjelaskan asal-usul kehidupan itu sendiri, hanya memindahkan pertanyaan tentang asal-usul kehidupan ke tempat lain di alam semesta, bukan benar-benar menjawab bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Ketahanan mikroorganisme, walaupun ekstremofil, bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Kelangsungan hidup mereka selama perjalanan antar bintang dalam waktu jutaan tahun masih diragukan. Ketiadaan bukti langsung. Hingga saat ini belum ada bukti tak terbantahkan bahwa kehidupan pernah datang ke bumi dari luar angkasa. Hambatan fisik. Masalah teknis seperti panas tinggi saat masuk atmosfer dan radiasi kosmik dapat menghancurkan organisme. C. Apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisis. Jawabannya adalah panspermia tidak benar-benar menjawab pertanyaan mendasar tentang asal-usul kehidupan, melainkan menggeser pertanyaan tersebut ke tempat lain, yaitu bagaimana kehidupan bisa muncul di lokasi asalnya. Analisisnya, teori ini adalah ia membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa lebih umum di alam semesta dan tidak unik di bumi. Namun, ia tetap bergantung pada adanya proses asal-usul kehidupan abiogenesis di tempat lain. Jadi, dari sudut ilmiah, panspermia lebih merupakan hipotesis pelengkapan dibandingkan jawaban akhir. Dengan kata lain, teori ini bisa menjelaskan bagaimana penyebaran kehidupan terjadi, bukan bagaimana kehidupan bermula. 3. Berkaitan dengan pemulihan tanaman atau hewan ternak. A. Jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba Dolly. Apa tujuan utama dari kedua terkait tersebut? Jawabannya adalah tumbuhan kultur jaringan mengambil satu sel atau jaringan tanaman, menumbuhkannya dalam medium steril agar berkembang menjadi tanaman utuh. Tujuannya adalah menghasilkan tanaman identik dalam jumlah banyak, mempertahankan sifat unggul. Hewan domba Dolly, inti sel dari hewan donor memasukkan ke dalam sel telur yang telah dibuang intinya, lalu ditanam ke rahim induk pengganti. Tujuannya adalah menciptakan individu identik genetik untuk riset, konservasi, atau produk hewan unggul. B. Mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan? Berikan argumen dari aspek biologi dan sosial. Dari aspek biologinya, yaitu kesadaran dan sistem saraf. Hewan, terutama mamalia, memiliki sistem saraf pusat dan kemungkinan merasakan sakit serta stres.
Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang penderitaan fisik atau psikologis akibat prosedur cloning. Tingkat keberhasilan rendah, cloning hewan sering menghasilkan banyak kegagalan kelainan genetik atau kematian dini. Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang penderitaan hewan hasil cloning dan eksperimen yang gagal. Kompleksitas biologis. Reproduksi hewan lebih kompleks daripada tumbuhan dan gangguan pada perkembangan embrio bisa menimbulkan dampak besar bagi kesehatan hewan yang dikloning. Aspek sosialnya yaitu kekhawatiran kesejahteraan hewan. Masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap perlakuan terhadap hewan. Cloning sering dilihat sebagai bentuk manipulasi yang tidak etis, terutama jika hanya untuk kepentingan ekonomi. Potensi penyalahgunaan. Cloning hewan bisa menimbulkan ketakutan akan aplikasi ekstrim seperti cloning manusia. Binatang peliharaan untuk alasan sentimental atau menciptakan hewan secara massal tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Sebaliknya, cloning tumbuhan dianggap lebih etis karena tidak melibatkan penderitaan makhluk hidup dengan sistem saraf. Sudah menjadi praktik umum dalam pertanian dan hortikultura, misalnya stek kultur jaringan. C. Bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisis dengan studi kasus. Solusinya yaitu cloning digunakan untuk menghidupkan kembali spesies nyaris punah, seperti banteng liar dan kambing Pyreneepan ibex untuk memperkuat keanekaragaman genetik. Ancamannya yaitu risiko rendahnya keragaman genetik, biaya mahal, dan tidak menjelaskan penyebab kepunahannya. Misalnya perusakan habitat. Di kasusnya yaitu cloning Pyrenean ibex 2003 berhasil menciptakan satu individu tetapi mati beberapa menit kemudian karena kelainan paru-paru. 4. Berkaitan dengan besaran. A. Mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasusnya. Jawabannya yaitu karena satuan merupakan bagian integral dari pengukuran. Tanpa konsistensi dan keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut bisa berakibat fatal. Contoh kasus nyata yaitu kecelakaan Mars Climate Orbiter 1999. NASA kehilangan wahana antariksa Mars Climate Orbit senilai 150 juta karena kesalahan konversi satuan. Tim insinyur Lockheed Martin menggunakan satuan gaya dalam Pound Force IBF, sedangkan tim NASA mengharapkan satuan dalam Newton. Akibatnya perintah navigasi yang dikirim salah besar dan wahana masuk terlalu rendah ke atmosfer Mars, terbakar dan hilang. Dampaknya adalah data eksperimen tidak akurat karena perhitungan gaya, energi, atau tekanan bisa meresap jauh. B. Sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Angka pasti adalah angka-angka yang diperoleh langsung dari skala utama alat ukur, dan nilainya dapat dibaca dengan pasti tanpa keraguan dalam pengukuran 5,25 cm. Angka 5,2 cm berasal dari skala utama jangka sorong, dan ini adalah angka pasti. Angka taksiran adalah angka yang diperoleh dari skala Nonius, Vernier, dan menunjukkan ketelitian lebih lanjut. Biasanya
menunjukkan ketelitian 1/10 dari skala terkecil skala utama. Angka 0,05 cm berasal dari skala Nonius yang merupakan angka taksiran, karena terdapat kemungkinan kecil kesalahan dalam pembacaan. Angka pasti 5,2 cm, angka taksiran 0,05 cm, dan hasil akhirnya yaitu 5,25 cm. C. Dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat kesalahan analisis besaran. Jawabannya yaitu karena ketiga besaran ini berkaitan langsung dengan analisis beban dan kestabilan struktur. Dalam hukum Newton, gaya, massa, dan percepatan. Rumusnya yaitu F M dikali A. Dalam konteks jembatan, gaya-gaya ini bisa berasal dari berat kendaraan, Mars dikali gravitasi, angin, gaya, mensi, getaran atau osilasi, dan beban gempa. Kesalahan dalam memahami atau menganalisis besaran ini bisa menyebabkan perhitungan struktur yang salah, berujung pada kegagalan fatal. Contoh kasusnya yaitu kegagalan jembatan Tacoma Narrows 1940. Jembatan Tacoma Narrows di Washington, Amerika Serikat runtuh hanya 4 bulan setelah dibuka. Jembatan ini mengalami osilasi besar akibat angin kencang, sekitar 64 km atau jam, yang menghasilkan gaya aerodinamis kompleks. Kesalahannya adalah insinyur gagal memperhitungkan gaya dinamis akibat resonansi aerodinamis, bukan hanya beban statis kendaraan. 5. Sebuah mobil bermassa 1.200 kg bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 20 menit dalam waktu 10 detik. A. Hitungkan percepatan mobil dan jarak tempuh selama periode ini. Percepatannya yaitu A. Kita tahu bahwa mobil bergerak dari keadaan diam. Kecepatan awalnya Fo sama dengan 0 hingga mencapai kecepatan akhir F yaitu 20 dalam waktu T10. Kita dapat menggunakan rumus percepatan konstan, yaitu A sama dengan V dikurangi Fo per T. A yang V-nya yaitu 20 meter atau sekon pangkat atau sekon per 0. 20 meter atau sekon dikurangi 0 per 10 sekon sama dengan 2 meter atau sekon per 2 meter atau sekon pangkat 2. Jadi percepatan mobil adalah 2 meter atau sekon pangkat 2. S sekonnya yaitu Fo dikali T sama dengan 1/2 dikali A dikali T. S sama dengan 0 dikali 10. T-nya yaitu 10 sama dengan 1/2. A-nya yaitu 2 meter atau sekon pangkat 2. T-nya yaitu 10 pangkat 2 sama dengan 0 sama dengan 100 meter. Sama dengan 100 meter. Jadi jarak ditempuh adalah 100 meter. B. Jelaskan bagaimana hukum 2 Newton. EF sama dengan MA. EF sama dengan MAN. Menjelaskan hubungan antara gaya, mesin, dan percepatan mobil. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. EF sama dengan M dikali A. Pada kasus ini, mesin mobil menghasilkan gaya untuk menggerakkan mobil dari keadaan diam, karena massa mobil diketahui 1.200 kg, dan percepatan sudah dihitung 2 menit atau sekon pangkat 2. Gaya yang diberikan mesin adalah F sama dengan 1.200 dikali 2 sama dengan 2.400 Newton. Hukum Newton 2
Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa semakin besar gaya mesin, semakin besar percepatan mobil disebabkan oleh gaya total dari mesin. C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil gerakselasi? Hubungkan dengan hukum 1 Newton. Jawabannya adalah hukum 1 Newton, benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang memaksanya berubah keadaannya. Ketika mobil mulai bergerak berakselerasi, tubuh pengemudi yang semula diam cenderung ingin tetap diam. Akibatnya, kursi mobil mendorong punggung pengemudi untuk ikut bergerak maju bersama mobil. Inilah yang menyebabkan sensasi seperti terdorong ke belakang, padahal sebenarnya kursilah yang mendorong tubuh pengemudi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.